Di media sosial, sejumlah atlet maupun ofisial mengunggah fasilitas hingga venue PON Aceh Sumut yang dinilai kurang layak. Bahkan arena stadion yang akan digunakan untuk pertandingan sepak bola terendam banjir usai diguyur hujan deras. Pekan Olahraga Nasional atau yang bisa disingkat sebagai PON ialah sebuah ajang olahraga yang diselenggarakan pada setiap provinsi yang terpilih setiap 4 tahun sekali. Pekan Olahraga Nasional ini diselenggarakan oleh Badan Komite Nasional dengan 38 cabang olahraga yang berbeda. Menurut sejarahnya, Pekan Olahraga Nasional ini dibentuk dikarenakan penolakan dari pihak Olimpiade musim panas ke-14 di London pada tahun 1948. Penyebab utama dari penolakan tersebut dikarenakan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia masih belum diakui oleh dunia, membuat para atlet menjadi sangat kesulitan untuk berpartisipasi dalam Olimpiade tingkat dunia tersebut. Melihat hal tersebut, Konversi Polri pada saat itu sepakat untuk menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional dengan tujuan untuk membangkitkan semangat rakyat terhadap olahraga sekaligus menghidupkan kembali Pekan Olahraga yang pernah diadakan oleh Ikatan Sport Indonesia atau bisa disingkat sebagai ISI pada tahun 1938. Acara PON tersebut menjadi acara PON pertama yang sukses diselenggarakan di Solo 8 September 1948. Akan tetapi melihat acara PON yang diselenggarakan tahun ini memiliki berbagai macam kekurangan. Bahkan atlet yang mengikuti acara tersebut seperti tidak dianggap keberadaannya. Apa yang menyebabkan acara PON tahun ini menjadi seburuk itu? Apakah pemerintah setempat sama sekali tidak peduli dengan acara PON tahun ini? Sebagai informasi, dana yang dianggarkan pemerintah untuk acara PON tahun ini tidaklah sedikit. Dana yang dianggarkan tersebut dapat dikatakan cukup bahkan berlebih untuk sebuah acara Pekan Olahraga Nasional. Berdasarkan dari hal tersebut, mengapa acara PON tahun ini menjadi acara PON yang paling buruk yang pernah diciptakan? Mari kita bahas. Pekan Olahraga Nasional 2024. Seperti yang telah kalian ketahui dan juga telah diberitakan di berbagai media, Pekan Olahraga Nasional tahun ini diselenggarakan dengan sangat-sangat buruk seperti tidak ada persiapan sama sekali. Atlet-atlet yang berpartisipasi dalam acara PON tahun ini seperti tidak dianggap keberadaannya. Seakan-akan atlet-atlet tersebut tidak pernah ada. Gedung-gedung yang digunakan dalam acara PON tahun ini pun dapat dikatakan masih belum siap untuk berdiri. Masih banyak alat konstruksi yang masih berdiri dan terpajang di sana. Bahkan jalan masuk yang digunakan para atlet pun seperti melatih mental para atlet untuk mengikuti Ninja Warrior. Apakah jalan masuk yang rusak tersebut memang sengaja untuk melatih mental para atlet agar lebih siap lagi secara mental? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, jalan masuk yang digunakan para atlet memanglah belum siap untuk dipakai. Membahas mengenai jalan masuk, acara PON tahun ini sebenarnya memiliki 2 jalur untuk memasuki gedung. Jalur pertama ialah jalur utama yang telah siap untuk dipakai di bagian depan, dan jalur lainnya ialah jalur rusak yang di bagian belakang yang dilewati oleh para atlet. Mengetahui hal ini, mengapa para atlet memilih jalur belakang ketimbang jalur depan? Sebagai informasi, jalur depan akan digunakan oleh Presiden dan Perdana Menteri untuk memasuki gedung acara, sehingga para atlet diharuskan untuk melewati jalur belakang sehingga tidak menghalangi dan mengotori ban mobil Presiden. Dengan kata lain, disepelekan. Seperti yang telah dijelaskan di awal, dana yang dianggarkan dalam acara PON tahun ini tidaklah sedikit. Dilansir dari liputan6.com, dana yang dianggarkan dalam acara PON tahun ini sekitar 3,9 triliun. Wow, banyak sekali. Tentunya dana tersebut berasal dari dana APBN dan APBD yang akan digunakan untuk pembangunan gedung dan untuk keberlangsungan acara PON tahun ini akan tetapi. Lihatlah sendiri, apakah ini hasil yang Anda harapkan dari dana 3,9 triliun tersebut? Atletnya disepelekan, bangunan yang belum selesai, ruang istirahat atlet yang kumuh dan tak terawat.
Bahkan terdapat informasi ada salah satu bagian dari gedung yang mengalami ambruk dikarenakan tidak mampu untuk menampung air hujan. Apa yang dilakukan pemerintah selama 4 tahun ini sehingga acara PON 2024 menjadi seburuk ini? Melihat hal tersebut, maka tak heran masyarakat mencium adanya kasus korupsi pada acara PON tahun ini. Masyarakat menduga dana 3,9 triliun tersebut sebagian besar telah masuk ke kantong pribadi para pejabat negara dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Berbicara mengenai korupsi, tentunya tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan pelaku korupsi harus dikenakan hukum pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi. Melihat karut-marutnya pelaksanaan PON tahun ini yang juga tercium adanya kasus korupsi, KPK sedang menyelidiki hal tersebut sampai pada akarnya. Hal ini dilakukan agar acara PON ke depannya dapat lepas dari adanya kasus korupsi sekaligus membuat jera para pelaku korupsi pada acara PON ke depannya. Uang, uang, dan uang. Semua orang pasti menginginkan yang namanya uang. Terlepas dari tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan uang tersebut, semua orang membutuhkan uang untuk keberlangsungan hidup dirinya sendiri maupun keluarganya. Akan tetapi jika uang tersebut didapatkan dari cara yang tidak benar, apalagi sampai harus melakukan korupsi untuk mendapatkan uang tersebut, apakah para pejabat di luar sana masih bisa tenang dengan uang panas tersebut? PON 2024 seharusnya dapat menjadi acara pekan olahraga nasional terbaik tahun ini. Jika pemerintah mau lebih memperhatikan dan menghargai keberhasilan dari acara tersebut, tanpa adanya embel-embel korupsi di dalamnya. Pemerintah setempat seakan-akan lebih memperdulikan diri mereka sendiri daripada keberhasilan acara tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari persiapan mereka yang dapat dikatakan menyepelekan harga diri daripada atlet. Bahkan persiapan yang diberikan pada atlet dapat dikatakan tidak layak, dimulai dari makanan hingga gedung pertandingan yang roboh saat pertandingan berlangsung. Dari semua permasalahan yang terjadi saat PON berlangsung, maka dapat dikatakan inilah PON terburuk sepanjang sejarah. Akan tetapi bagaimana tanggapan kalian? Apakah ini PON terburuk sepanjang sejarah? Atau masih adakah PON yang lebih buruk daripada ini? Tulis di kolom komentar di bawah.